di pesisir timur Aceh, jauh sebelum nama-nama kerajaan besar dikenal luas, berdirilah sebuah negeri kecil yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gerbang awal Islam di Nusantara. Negeri itu bernama Perlak. Pada masa itu, laut bukanlah batas, melainkan jalan penghubung dunia. Kapal-kapal dari Arab, Persia, dan India berlayar mengikuti angin musim, menembus Samudra Hindia hingga mencapai pelabuhan-pelabuhan di ujung barat Nusantara. Salah satu pelabuhan yang ramai disinggahi adalah Perlak, sebuah wilayah yang dikenal karena kekayaan alamnya, terutama kayu perlak, kayu kuat yang sangat dibutuhkan untuk membuat kapal. Para pedagang asing datang membawa rempah, kain, dan logam mulia. Namun di antara barang dagangan itu, mereka juga membawa sesuatu yang tak kasat mata, tetapi jauh lebih berpengaruh, ajaran Islam. Perlahan, interaksi antara penduduk lokal dan para saudagar Muslim melahirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Sekitar abad ke-9, pengaruh Islam di Perlak semakin kuat. Salah satu tokoh penting dalam kisah ini adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang diyakini sebagai Sultan pertama Perlak. Dengan berdirinya kekuasaan yang berlandaskan Islam, Perlak pun dikenal sebagai salah satu kesultanan Islam paling awal di wilayah Nusantara. Namun perjalanan Perlak tidak selalu mulus. Seiring waktu, perbedaan paham keagamaan mulai memicu perpecahan di dalam negeri. Perlak pernah terbelah menjadi dua kekuatan. Satu dipengaruhi aliran Syiah, dan satu lagi mengikuti Sunni. Perpecahan ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga perebutan kekuasaan. Konflik internal pun tak terhindarkan, melemahkan kesultanan yang sebelumnya berdiri kokoh. Meski begitu, Perlak tidak langsung runtuh. Kesultanan ini terus bertahan, beradaptasi dengan zaman, dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain yang mulai tumbuh di sekitarnya. Salah satu hubungan penting adalah dengan Samudra Pasai, kerajaan Islam yang kelak berkembang menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam di wilayah Sumatera. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Perlak perlahan memudar. Tekanan dari luar, konflik internal, serta munculnya kerajaan-kerajaan baru membuat peran Perlak semakin mengecil. Hingga akhirnya, sekitar abad ke-13, wilayah Perlak menyatu dengan Samudra Pasai, menandai berakhirnya kisah kesultanan yang pernah menjadi pelopor. Walau namanya tak sepopuler kerajaan besar lainnya, jejak Perlak tetap hidup dalam sejarah. Ia adalah saksi awal datangnya Islam ke Nusantara, bukti bahwa perubahan besar sering dimulai dari pelabuhan kecil di pinggir dunia. Dari dermaga kayu yang sederhana, lahirlah sebuah peradaban baru. Dan dari Perlak, cahaya Islam mulai menyebar, menembus pulau demi pulau, membentuk wajah Nusantara yang kita kenal hari ini.